Shalom Elohim. Happy Sunday, selamat menikmati berkat Tuhan yang luar biasa dalam nafas hidup yang kita nikmati saat ini. Apapun persoalan, apapun keadaan kita, marilah kita tetap mengucap syukur, sebab hidup itu lebih penting dari apapun, saudara-saudara. Ya, saya akan membagikan sabda kebenaran firman Tuhan. Jangan di skip ya, kita baca bersama-sama dari Lukas pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-45. Ya, mari kita baca. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hatinya. Iya, saudara-saudara, saya diingatkan Tuhan untuk menjelaskan ini kepada kita semua, saudara-saudara. Saya ini manusia berdosa ya. Banyak kesalahan. Tetapi saya diingatkan Tuhan tentang firman Tuhan ini ya, karena kebiasaan-kebiasaan kita yang saat ini kita pakai itu adalah kebiasaan yang iblis pakai untuk kita. Iblis memutar balikan firman Tuhan. Katakan bahwa sering kali kita katakan bahwa tidak apa-apa, marah-marah atau kata-kata orang yang ya abis-abis. Ya, yang penting hatinya tidak seperti itu. Itu salah, saudara. Kan biasanya kita seperti itu, bahkan saya juga. Tidak apa-apa saya marah-marah di depan-depan orang atau saya mengata-ngatai orang. Tetapi yang penting ya selesai, tetapi ya yang penting hati saya tidak. Ya salah, saudara. Tuhan Yesus mengajarkan kita, firman Tuhan itu ya dan amin. Apa yang dikatakan itu meluap dari hati kita, perbendaharaan hati kita. Jadi kalau misalnya kata-kata yang kotor, kata-kata yang mencaci maki orang, kata-kata yang membuat orang kecewa, kata-kata yang najis, kata-kata yang tidak berkenan, ya itu keluar dari hati yang jahat. Tetapi kata-kata yang memberkati, kata-kata yang penuh dengan kelemah lembutan, kata-kata berkat, itu juga keluar dari hati yang baik. Iya, jadi kebiasaan-kebiasaan itu marilah kita buang, saudara. Yesus mau kita apa adanya, tanpa kemunafikan. Ya, saya mengajak kita untuk kita baca lagi ya dari firman Tuhan. Matius 15 ayat 18. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, persinahan, pencurian, percabulan, sumpah palsu, dan hujat. Jadi saudara-saudara, Amsal pasal 4 ayat 23 katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Mari saudara-saudara, apapun yang kita alami, apapun keadaan kita, bersukacitalah. Hanya karena bahagia itu dari diri kita. Apakah kita lebih memilih jalan yang jahat atau yang baik? Karena di dalam dunia ini ada dua jalan. Ada yang jahat dan ada yang baik. Jadi mari, apakah kita membuka hati kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus, oleh firman kebenarannya? Ataukah kita lebih memilih marah-marah dan kita dikuasai oleh roh-roh malaikat jatuh sehingga kita dibinasakan? Padahal kita sudah rajin ke gereja, kita rajin mengasihi orang, kita berbaik dengan semua orang, pokoknya kita rajin ya, rajin ibadah-ibadah. Tetapi mari saudara-saudara, jika kita tidak bisa mengekang lidah, karena segala sesuatu terpancar dari hati. Karena itu jaga hati, supaya jangan kita mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati orang, kata-kata yang membuat orang down. Karena saudara, dari kata-kata
kata-kata kita itu ada yang membuat orang, bukan saja tindakan kita ya, misalnya kita memukul orang lalu orang itu luka, tidak. Tapi kata-kata yang membuat luka, atau membuat orang itu tidak bersemangat, atau membuat orang lain putus asa, membuat orang lain hilang pengharapan. Mari, jangan jadi batu sandungan. Tetapi mari saudara-saudara, Tuhan Yesus mau kita mengabarkan berita keselamatan, mengasihi, berkati orang yang mengutuki kita. Jangan balas caci maki dengan caci maki. Walaupun sakit, kedagingan kita dicabik-cabik. Tapi itulah Tuhan mau supaya kita hidup sepertinya. Memiliki karakter seperti Kristus. Bukan Kristen saja di KTP yang tertulis saya Kristen. Tetapi Kristen berarti memiliki sifat-sifat Kristus. Itu yang sebenarnya, saudara. Jadi mari saudara-saudara, sebelum kita bertindak, mengeluarkan kata-kata atau berperilaku, hendaklah kita memohon tuntunan kuasa Roh Kudus. Kita rajin membaca firman-Nya supaya kita dipimpin olehnya. Mengundang Ia secara pribadi dalam hati kita, dan setiap saat kita harus datang menyapanya dalam doa, menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Iya, terima kasih saudara-saudara. Itu pesan singkat dari Tuhan untuk kita semua di saat ini. Untuk kita tetap menjaga hati agar hati kita tidak menjadi penyakit-penyakit hati. Tetapi hati kita dibersihkan sehingga dipersembahkan menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan hadirat Tuhan. Memancarkan cinta dari surga. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mohon maaf kalau ada salah kata. Selamat hari Minggu. Selamat menghabiskan waktu-waktu yang Tuhan anugerahkan dengan orang-orang terkasih. Shalom.